Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Para imam masjid, para orang tua yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman para hadirin dan para pendengar yang dirahmati pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah di bulan lalu kita terjeda kerana saya ada keperluan keluarga, dan malam hari ini akhirnya Allah mudahkan kembali untuk kita meraih pahala yang besar dalam majlis ilmu. Dan qadarullah juga ini adalah pertemuan terakhir, karena tidak mungkin kita melakukan pertemuannya di bulan Ramadan, ya, karena di sana ada buka puasa dan lanjut dengan Isya dan Tarawih. Dan mungkin akan bertemu lagi kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan adalah di Syawal atau di bulan Zulqa'dah, sesuai dengan nanti jadual yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyambut Ramadan, insyaallah kita akan coba bacakan secara ringkas apa yang ditulis oleh guru kami di sini, Syekh Khalid Al-Juhani, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, dengan puasa dan Ramadan. Dan tentunya ini seperti saya sebutkan tadi ke kawan-kawan, ini jumlahnya 255 halaman. Saya rasa tidak bisa dibaca semuanya, dan semoga saya bisa meringkas, dan kalau ternyata setelah diringkas ada waktu, mungkin yang kurang jelas bisa ditanyakan. Pertama saya sebutkan poin-poinnya saja, saya tidak akan banyakkan dalil kerana waktunya sangat sempit. Pertama kita masuk dalam pembahasan keutamaan bulan Ramadan. Ini supaya ada motivasi dari kita ketika menyambut bulan Ramadan. Karena euforia, keadaan kaum muslimin ketika menyambut Ramadan ternyata tidak lebih bahagia daripada menyambut hari raya. Padahal pahala yang besar itu adalah di Ramadannya, bukan di hari rayanya. Benar, hari raya hari bahagia, tapi pahala yang besar itu di hari Ramadan, di siang dan malamnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan melebihi bulan-bulan haram yang lain. Yang jelas bulan haram ada 4 bulan. Minha arbatun urum, kata Nabi SAW, atau kata Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan dari 12 bulan di dunia ini ada 4 bulan haram, bulan yang dihormati. Dan Ramadan tidak termasuk dari bulan haram tersebut. Tapi bulan Ramadan lebih mulia daripada 4 bulan haram tersebut. Maka apa saja keutamaan bulan Ramadan? Pertama, di bulan Ramadan dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka, dan syaitan, khususnya syaitan yang senior, itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Dalam riwayat lain, wa subbidatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah syaitan. Dalam riwayat yang lain, maradatus syaitan, yaitu syaitan-syaitan yang mereka adalah syaitan yang kerjanya itu sudah dari ratusan tahun atau ribuan tahun, yang kita sebut dengan senior tadi. Karena di sini ada khilaf di antara riwayat dari Nabi SAW. Kemudian umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan, siapa yang berpuasa padanya dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya setahun yang lalu. Siapa yang melaksanakan puasa dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan kedua. Keutamaan ketiga adalah siapa yang melakukan tarawih dengan iman dan berharap pahala, maka Allah ampuni juga dosanya setahun yang lalu. Dua hal ini adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam riwayat yang tentang poin ketiga, man qama ramadhan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala. Adapun tentang tarawih, siapa yang solat malam di bulan Ramadan yaitu tarawih dengan iman dan berharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah di situ ada Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak katakan sama dengan 1000 bulan, tapi khairun min alfi syahrin, lebih mulia, lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah di hari itu kalau pas atau di malam itu, misalnya orang zikir di malam itu, makanya di malam-malam 10 hari terakhir, tidak peduli malam ganjil atau malam genap, itu diusahakan untuk melakukan semua jenis amalan. Contohnya adalah qiyamul lail. Kemudian adalah juga memberi buka puasa, tentunya dari sore ya, dari malam maksudnya memberi buka puasa, qiyamul lail, ada tilawah, ada zikir, ada salawat kepada Nabi, ada sedekah. Dan sedekahnya mungkin sangat gampang. Dia bisa hadirkan misalnya minuman untuk orang yang i'tikaf, atau dia bisa transfer ke yang dia tahu ini orang miskin. Sebisa mungkin di 10 terakhir dia perbanyak amal, karena sedekahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, salatnya lebih baik daripada 1000 bulan, dan amal-amal yang lainnya. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah siapa yang, ini bagus sekali tapi waktunya sudah sangat dekat, yaitu apa? Di antara keutamaan bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan keutamaannya sama seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-umratu fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i, dalam riwayat Bukhari. Umrah di bulan Ramadan, kata Nabi, pahalanya tersebut atau keutamaannya sama seperti berhaji bersamaku. Uangnya lebih sedikit, pahalanya sama. Ini beberapa keutamaan bulan Ramadan. Sekarang pembahasan kedua adalah keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Pertama adalah, di antara keutamaan puasa adalah dia terhitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akan dijauhkan wajah orang yang berpuasa dari neraka sejauh-jauhnya. Dia terhitung jihad dan akan dijauhkan orang yang puasa ini dari neraka sejauh-jauhnya. Rasulullah SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, berarti ini jihad. Ba'adallahu wajahu anin nar 70 kharifah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya. Kalau dijauhkan wajah berarti seluruh tubuhnya juga dari neraka sejarak 70 tahun perjalanan naik kuda. Dan ini ibaratnya kata para ulama adalah sejauh-jauhnya. Karena perjalanan 70 tahun. Bisa dibilang apa? Seumur hidup orang itu. Karena usia umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Itu umur yang idealnya. Kemudian di antara keutamaan puasa adalah puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala sandarkan pada dirinya. Allah menyandarkan puasa kepada dirinya. Ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa shaum, atau saya mulai dari awal, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam maka itu untuknya. Kemudian apa kata Allah? Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, dia milikku. Sebenarnya semua amalan manusia kembali kepada manusia. Tapi di hadis kursi ini Allah sebutkan apa? Kecuali puasa, dia untukku. Berarti ada kemuliaan puasa. Sebagaimana Ka'bah mulia disebut apa? Baitullah. Bisa di sini ya. Kenapa dia lebih mulia disebut Baitullah? Maka puasa lebih mulia di satu sisi karena dia disebut dengan milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah di antara keutamaan puasa adalah puasa tersebut akan membentengi seorang hamba dari dosa-dosa di dunia. Karena dia akan berpikir ketika dia berpuasa. Beda dengan orang yang kalau tidak puasa.
Dan ini tentunya juga akan menyelamatkan dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan puasa, pahalanya tanpa batas. Pahalanya adalah tanpa batas. Allah melanjutkan tadi dalam hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, maka puasa bagiku, aku yang akan balas. Kalau kita lihat salat disebutkan pahalanya 27 derajat. Salat berjamaah. Orang yang berinfak dikali lipatkan 700 sekian dan plus kan begitu. Kemudian tadi haji umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi, ada nilainya di situ ya. Tapi ketika puasa apa kata Allah? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dia milikku, aku yang akan balas. Allah tidak sebutkan nilainya. Allah tidak sebutkan derajatnya. Dengan sebutan apa? Aku akan balas. Berarti ini masih apa? Umum. Dan yang umum ini asalnya tidak dibatasi. Kenapa demikian juga? Karena di balik puasa ada ibadah sabar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab." Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Apalagi sabarnya di dalam puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya, orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Yaitu pertama, kebahagiaan di dunia saat dia berbuka. Jelas ya, orang tadi lapar kemudian berbuka, bahagia. Apalagi dia tahu berbuka ini dapat apa? Dapat pahala. Dapat pahala. Karena berbuka ini ibadah, sebagaimana sahur juga ibadah. Dan kebahagiaan kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Lis-shaimin farhatan." Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, dia bahagia ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, saya tidak tahu poin berapa karena ini saya meringkas. Di antara keutamaan puasa adalah aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah. Ini di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia bau tentunya. Aroma mulut orang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Maka di sini kata para ulama, semua aroma tidak sedap yang muncul dari ketaatan itu lebih indah daripada kasturi. Misalnya seorang suami mencari nafkah, dia niatkan, ya Allah, nafkah ini saya kerja ini untuk nafkah, menafkahi keluarga, dan supaya engkau ridhoi saya dengan menafkahi mereka. Keringat dia itu lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih berharga di sisi Allah daripada hasil yang dia dapat itu sendiri. Semua keletihan, aroma yang tidak sedap yang berada di jalan Allah, maka itu adalah kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan ketiga, bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan. Bagaimana seharusnya atau cara kita menghadapi bulan atau menyambut bulan Ramadan. Pertama adalah yang paling penting, taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini ada 3 syaratnya. Pertama adalah dia meninggalkan dosa itu. Ini syarat pertama. Yang kedua adalah dia menyesal karena sudah melakukan dosa. Dia tinggalkan dengan penyesalan. Dan yang ketiga adalah dia bertekad kuat, istilahnya berazam untuk tidak mengulangi lagi dosa itu. Ini 3 syarat dosa. Kalau ternyata dosanya berkaitan dengan manusia, ada syarat yang keempat. Yaitu apa? Minta kehalalan atau kembalikan barangnya. Ini adalah tanda taubat. Kemudian bukankah taubat itu untuk orang yang bersalah? Jawabannya tidak. Taubat itu bukan hanya untuk orang yang bersalah, tapi taubat itu untuk seluruh orang beriman. Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Taubatlah kalian semuanya wahai orang-orang beriman. Yang disuruh taubat orang beriman. La'allakum tuflihun. Tujuannya apa? Agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Ini yang pertama yang harus kita lakukan ketika menyambut bulan Ramadan.
Yang kedua, dan ini dimasukkan oleh guru kami di sini adalah berbakti kepada orang tua. Ini poin yang terkadang orang lupa ketika masuk bulan Ramadan. Orang ingatnya kapan? Idul Fitri. Minta maaf dan minta ini. Ramadan lebih harus diingat karena itu ibadahnya tidak akan bisa menjadikan manfaat kalau dia adalah anak yang durhaka. Jadi dia harus berbakti kepada orang tua. Rasulullah mengatakan salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla. Ada 3 kelompok yang Allah tidak akan terima amal wajibnya dan amal sunnahnya. Pertama adalah akun seorang anak yang durhaka. Ini tidak akan Allah terima amal wajibnya dan amal sunnahnya. Yang kedua adalah mannan, orang yang ngasih tapi ngungkit. Ini juga tidak akan diterima oleh Allah, justru amalnya juga hancur. Yang ketiga adalah mukadzibun bil qadar, orang yang tidak percaya dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga adalah ketika menghadapi bulan Ramadan, jauhi dan sudahi permusuhan, pertikaian dan juga kebencian antar sesama. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ini adalah hal yang haram dan sebab seorang masuk ke dalam neraka. Ya, bahkan hal ini juga menjadikan amalnya tidak diangkat di langit. Kata Nabi SAW adalah la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim bertengkar dengan saudaranya lebih dari 3 malam, lebih dari 3 hari. Kata beliau adalah faman hajara fawqa salas famata dakhalan nar. Dan siapa yang masih bertengkar lebih dari 3 hari, lebih dari 3 malam kemudian dia wafat, dia akan masuk neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan turfa'ul a'malu ilallah yaumal isnin wa yaumal khamis. Amalan itu diangkat menuju Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Fayukfaru likulli man syahidi an la ilaha illallah. Diampuni pada hari Senin dan Kamis itu ketika amalan diangkat semua orang yang bersaksi la ilaha illallah. Berarti apa? Semua muslim. Illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang ada pertengkaran dia dengan saudaranya. Apa kata Allah? Apa kata Allah kepada malaikatnya? Anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Untuk orang yang dua orang bertengkar itu, siapapun mereka, tunggu. Jangan berikan ampunan kepada mereka. Jangan angkat amal mereka. Nah, ini adalah keburukan dari perselisihan. Kemudian yang keempat yang sangat penting adalah sebelum masuk bulan Ramadan, belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah taala. Kenapa demikian? Karena sepakat para ulama dari semua mazhab bahwa amalan diterima dengan 2 syarat yang kita ketahui. Pertama, dia harus ikhlas. Kemudian dia harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap bertemu Allah, maka dia hendaknya melakukan amalan saleh. Tafsirannya adalah amal saleh adalah amal yang dicontoh oleh Nabi. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan dia mensekutukan Allah dengan siapapun, maksudnya ikhlas. Harus mengikuti syariat Nabi dan harus ikhlas. Maka ini penting kita belajar tentang fikih puasa. Maka saatnya kita masuk di dalam masalah puasa. Definisi dari puasa. Makna arti dari puasa. Secara bahasa, puasa itu artinya imsak, menahan. Menahan. Ini secara bahasa. Secara istilah agama, puasa tersebut adalah menahan dari perkara-perkara khusus di waktu yang khusus dari orang yang khusus dengan niat yang khusus. Nanti akan kita jelaskan. Menahan dari perkara-perkara yang khusus di waktu yang khusus dari orang yang khusus dengan niat yang khusus. Oke, perkara khusus ini apa? Pembatalnya, maksudnya itu. Berarti menahan diri dari pembatal.
di waktu yang khusus. Kapan ini? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maghrib. Kemudian dari orang yang khusus, maksudnya adalah orang yang memang wajib puasa, mukallaf istilahnya. Biniyatin khusus, maksudnya adalah dengan niat berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi dari puasa. Kemudian apa hukumnya? Hukum puasa Ramadan tentunya kita bahas. Puasa Ramadan hukumnya wajib, bahkan dia adalah rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah yang masyhur ini ya, 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, Al-Baqarah 183. Diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar apa? Kalian bertakwa. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Islam dibangun di atas 5 perkara. Salah satunya beliau sebutkan apa? Wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Berarti kalau ini adalah rukun Islam, kalau ini wajib dan ini rukun Islam, apa hukum orang yang tidak puasa? Ini muncul pertanyaan. Maka hukum orang yang tidak puasa itu terbagi menjadi 2. Pertama adalah orang yang tidak puasa karena dia mengingkari kewajiban puasa. Dia katakan puasa enggak wajib kok. Puasa itu wajib bagi orang yang mau aja. Orang yang tidak mau enggak wajib, misalnya kayak gitu. Dia mengingkari hukum puasa. Maka di sini secara kesepakatan ulama dia keluar dari Islam. Murtad karena mengingkari rukun Islam. Bisa di sini ya? Tapi yang kedua adalah kalau dia tidak puasa itu karena malas. Kadang kan orang malas puasa. Atau karena nanti lapar, enggak mau puasa. Padahal puasa memang lapar. Orang yang sholat setiap hari pun kalau puasa tetap lapar. Bukan berarti orang yang tidak pernah sholat aja yang kalau puasa lapar. Semua juga lapar. Kalau dikatakan malaslah puasa, maka di sini dia tidak murtad, tapi dia melakukan dosa besar. Dan dosa besar ini rawan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya adalah hikmah dari puasa. Saya sebutkan poin saja. Pertama adalah dia adalah wasilah kepada takwa. Tadi Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini pertama. Kemudian juga hikmah dari puasa, dia itu mengekang syahwat. Dia mengekang syahwat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan tersebut mengalir pada tubuh seorang hamba itu melalui aliran darah. Dengan puasa semakin dipersempit. Kemudian hikmah yang ketiga adalah rasa lapar dan rasa haus tersebut. Rasa lapar dan rasa haus tersebut ini akan menjadikan dia memikirkan orang yang fakir dan miskin. Saya lapar ini. Kalau dia orang beriman ya dia akan pikir ini lapar. Ternyata gini ya rasa lapar. Gimana dengan orang yang tidak Ramadan pun mereka tetap lapar. Dan ini akan menumbuhkan belas kasih kemudian. Hikmah selanjutnya adalah di antara hikmah puasa adalah dia menyehatkan badan. Ada sebuah hadis berbunyi sumu tasihhu, tapi hadisnya lemah. Puasa kalian akan sehat, ini tersebar di masyarakat kita, tapi hadisnya lemah. Mungkin akan ada dan tidak yang membawakan hadis ini, tapi ini hadisnya lemah. Tidak bisa dijadikan dalil. Sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Yang lebih kuat adalah as-saumu junnah, puasa itu benteng. Ini adalah yang sahih dalilnya yang kuat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kapan wajib puasa Ramadan. Sudah cukup banyak ini. Kapan wajib puasa Ramadan? Maka puasa Ramadan itu wajib kalau terpenuhi 7 syarat. Syarat pertama adalah masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau sudah melihat hilal Ramadan. Maka kemudian kata Nabi sallam, fa in ghubbiya, dalam hadis lain fa in ghummiya pakai mim dan pakai ba, fa in ghubbiya dan fa in ghummiya, kalau ternyata setelah melihat hilal ternyata mendung, enggak terlihat bulannya,
Maka kata Nabi, fa'akmilu Sya'ban salasina yauman. Sempurnakan bulan Sya'ban bulan ini menjadi 30 hari. Maka di sini para ulama mengatakan sebenarnya hukum yang jelas dalam Islam itu tidak ada istilah hisab. Kalau berdasarkan dalil. Kenapa? Nabi nyuruh nengok hilal, melihat hilal. Sumu li ru'yatihi. Puasalah Ramadan kalau kalian melihat hilal. Kemudian apa kata Nabi? Kalau hilal tidak terlihat, sempurnakan Sya'ban. Berarti di sini hitungnya tidak dari awal, paham ya? Kan sebagian menghitung 1 tahun itu udah ketahuan nanti Ramadan di mana, Idul Adha kapan, Arafah kapan. Nah ini tidak, karena Rasulullah tidak menyuruh hitung, tapi suruh sempurnakan. Menghitung dengan sempurna beda. Sempurna ini kan kalau di ujung tidak tahu baru itu disempurnakan. Kalau menghitung itu dari awal. Maka syarat pertama adalah masuknya hilal. Terlihatnya hilal, masuknya bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah semua negara punya hilal masing-masing ataukah satu hilal itu mewakili seluruh negara kaum muslimin? Misalnya Saudi lihat hilal, kita puasa ikut Saudi. Ataukah Malaysia sendiri, Singapura sendiri, Indonesia sendiri, Filipina sendiri? Jawaban yang paling kuat adalah masing-masing punya hilal sendiri. Karena ketika Ibnu Umar datang ke Syam di saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan kalau tidak salah, mereka mengatakan kami sudah puasa. Kata sahabat ini, kami belum melihat hilal. Berarti apa? Mereka yang negeri yang dia datangi ini ke Syam udah puasa, sementara dia belum puasa karena tidak melihat hilal. Bisa di sini ya. Syarat yang kedua, subhanallah, 19 menit lagi. Syarat kedua adalah Islam. Syarat yang ketiga, saya cepatin, adalah sampai di usia balik. Usia balik dalam disebutnya al-bulugh. Syarat yang keempat, dia harus orang yang sehat akalnya. Orang yang berakal. Berarti di sini orang kafir tidak wajib, orang gila tidak wajib, orang pingsan tidak wajib, orang koma tidak wajib karena akalnya sedang hilang. Bisa di sini ya. Kemudian juga anak kecil tidak wajib. Karena kan tadi syaratnya balik. Nah, bagaimana kalau ternyata orang kafir ini dia itu masuk Islam di tengah-tengah Ramadan? Apakah dia kita inikan dulu. Orang kafir masuk Islam misalnya adalah setelah 10 hari lewat, hari ke-11 Ramadan baru dia masuk Islam. Orang gila hari ke-11 Ramadan dia baru sembuh. Anak kecil hari 11 Ramadan baru dia balik. Apakah mereka harus mengqadha? Jawabannya adalah tidak. Yang hari yang telah lalu tidak. Apakah hari itu mereka harus menahan imsak? Jawabannya adalah tidak. Kecuali anak kecil tadi. Kalau di awal dia udah coba puasa, di tengah harinya dia balik, maka dia wajib menyempurnakan puasa. Bisa di sini ya. Syarat yang kelima adalah mampu untuk puasa. Apa kata Allah? Faman kana minkum maridan. Siapa di antara kalian sakit, nanti di ujung Allah sebutkan, maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Berarti ini syaratnya sehat. Pertanyaannya, sakit bagaimana yang menjadikan orang itu boleh tidak puasa? Jawabannya adalah sakit yang kalau dia puasa membahayakannya atau menjadikan sakitnya semakin berat. Maka inilah sakit yang membolehkan dia untuk berbuka. Oke, bisa di sini ya. Tapi orang sakit ada dua keadaannya. Sakit yang kata dokter ini enggak ada kemungkinan sembuh ini. Oke. Dan yang kedua adalah sakit yang kayaknya berapa bulan lagi sembuh. Ya. Maka orang yang tidak ada kemungkinan sembuh, maka dia tidak wajib qada. Dia tidak wajib mengganti puasanya. Dia bayar fidyah.
Adapun orang yang dia ada kemungkinan sembuh, maka ketika dia sembuh nanti, maka dia mengqadha. Maka dia mengqadha. Berapa lama pun itu, walaupun lewat 1 tahun. Walaupun lewat 1 tahun. Selama dia bisa mengqadha. Kemudian Okey, tadi kita sebutkan syarat keberapa itu? Kelima. Apa tadi? Mampu melakukan puasa. Termasuk orang yang tidak mampu, orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini, gimana kalau dia tiba-tiba sembuh? Kan ada pertanyaan seperti itu. Maka di sini ada 2 keadaan. Kalau dia sembuh itu dalam keadaan dia sedang puasa, misalnya tadi dia sakit tapi dia katakan saya tetap mau berusaha puasa. Sembuh. Bisa jadi karena efek puasanya juga sembuh. Maka saat itu dia wajib menyempurnakan puasanya. Saya di sini karena kalau dia buka ketika sakit tadi uzur, boleh dia buka. Tapi udah sembuh, hilang uzurnya jadi tidak boleh berbuka. Maka wajib apa? Menyempurnakan. Nah, kalau ternyata dia memulai hari dan dia sakitnya berat tadi, yang kalau dia puasa mungkin dia lihat akan bahaya. Kalau dia sakit, kemudian dia memulai hari tanpa puasa, maka hari itu dia tidak harus imsak, tidak harus menahan, boleh dia makan. Tapi sebaiknya dia tidak terang-terangan, karena akan ada fitnah nanti yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bagaimana dengan orang yang dikiaskan oleh sebagian para ulama, orang sakit itu adalah orang yang hamil dan menyusui. Maka mereka boleh berbuka, tidak puasa boleh. Pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah mereka qadha. Karena asalnya orang sakit itu mengqadha, bukan fidyah. Tapi kalau qadha ternyata memberatkan dia, karena dia hamil, kemudian menyusui pun sulit mengganti lagi, insyaallah kalau benar-benar menyulitkan dia boleh untuk fidyah, karena agama tidak menyulitkan penganutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan puasa orang yang kerjanya sulit? Tadi dikatakan orang yang sakitnya sulit boleh apa? Berbuka. Bagaimana orang yang kerja berat? Jawabannya orang yang kerja berat tidak boleh dia tidak puasa. Artinya dia harus puasa. Wajib. Walaupun dia kerja kilang minyak di tengah laut atau ngelap kaca hotel di Dubai. Kan gitu kan sebagian mereka nih. Tetap itu beratkan nyawa taruhannya. Tetap dia wajib puasa. Kalau dia bukan musafir. Oke? Kapan dia boleh buka? Kalau udah enggak kuat. Tapi tetap wajib memulai hari dengan puasa. Bisa di sini ya. Oke, karena pekerjaan itu bukan sebab apa? Bolehnya tidak puasa, bukan. Oke. Syarat yang ketujuh adalah mukim. Keenam. Syarat yang keenam adalah mukim. Artinya dia bukan musafir. Kemudian syarat yang ketujuh adalah, ini khusus untuk wanita, yaitu adalah terbebas dari haid dan nifas. Terbebas dari haid dan nifas. Oke. Pembahasan selanjutnya. Tadi apa pembahasannya? Syarat wajib puasa. Sekarang adalah syarat sahnya puasa. Pertama, Muslim atau Islam. Pertama adalah Islam. Yang kedua adalah berakal, ini masih sama. Yang ketiga adalah tamyiz, atau disebutkan dalam buku-buku Syafi'iyah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Dia bisa bedakan ini ibadah atau bukan. Kadang ada orang, anak kecil, ibu tidak makan, adik juga enggak mau makan lah. Ibu puasa, adik juga puasa lah. Padahal dia tidak ngerti apa itu puasa. Ini belum mumayyiz. Yang keempat, niat. Maka tidak sah orang yang puasa tanpa niat. Dan niatnya harus setiap malam menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi di sana ada ulama yang berpendapat, misalnya Ramadan besok atau nanti besok Ramadan berarti malam ini dia niat puasa. Satu malam ini untuk 1 bulan cukup menurut satu pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah tiap malam harus ada niatnya sendiri. Kata Nabi SAW, man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan di malam hari, maka tidak ada puasa wajib baginya.
Adapun puasa sunnah boleh dari siang. Tapi puasa wajib harus dari malam hari. Bisa di sini ya. Nah, kemudian syarat keberapa tadi? Tadi berapa? 4. Syarat sah yang kelima adalah terputusnya haid dan nifas. Ini untuk para wanita. Oke. Kemudian perkara yang disunnahkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa. Pertama adalah menyegerakan berbuka. Dengan dia menyegerakan berbuka, itu bukan hanya bantu kekuatan tubuhnya, tapi dia dapat pahala. Karena inilah sunnah para nabi dan rasul. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kami para nabi dan rasul disuruh dengan beberapa perkara. Salah satunya ta'jilul fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua yang disunnahkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah dia tersebut memulai buka puasanya dengan kurma basah. Kurma basah itu bukan kurma dicelup air, bukan. Kurma yang belum keriput. Oke, yang belum keriput. Kurmanya udah matang tapi masih bulat dia, masih agak bulat, masih segar lah ya, masih segar. Bukan kurma kering. Nah, ini yang sunnah. Kalau tidak ada maka kurma keringnya. Yang tadi itu disebut rutab, yang basah. Kurma kering disebut tamar. Kalau tidak ada maka bukan bakwan tapi air putih. Itu yang sunnah nabinya, ya. Bakwan setelah itu enggak masalah. Tapi kalau dia buka bakwan enggak apa-apa, tapi dia tidak dapat pahala khusus. Bisa di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah dia banyak berdoa ketika ketika puasa. Setahu saya sejauh ini adalah dalil yang mengkhususkan ketika berbuka itu dhaif. Banyak doa ketika berbuka ini dhaif. Yang jelas adalah banyak berdoa selama dia puasa. Selama dia puasa, karena doa orang puasa itu mustajab. Yang keempat adalah tentunya adalah membaca doa atau membaca zikir ketika berbuka. Zikir yang benar menurut hadis yang sahih adalah zahabal dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Bacanya setelah makan atau setelah minum. Jadi mau minum dia baca doa makan. Habis itu dia minum, kemudian udah basah tenggorokannya baru dia ucapkan doa. Adapun doa apa? Doa berbuka. Allahumma lakasumtu. Ini hadisnya lemah sayangnya. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Ini memang tersebar di masyarakat, tapi hadisnya lemah. Kalau maksudnya di sini dia memuji Allah, maka tidak masalah. Tapi kalau maksudnya dia mengucapkan syariat doa, maka ini kurang tepat. Jadi adalah zahabaz zama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Insyaallah dengan usia kita masih ada, kita berusaha mengamalkan petunjuk Nabi secara ilmiah, bukan secara apa yang kita dengar, padahal itu belum tentu hadis. Bisa di sini ya. Kemudian yang kelima adalah dia memperbanyak ketaatan dan menjauhi maksiat. Ini seharusnya dilakukan oleh orang yang berpuasa. Kemudian yang keenam, kalau ada orang manasin dia, mancing dia, provokator kepada dia, maka dia katakan aku sedang puasa. Ini sunnah Nabi. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kata Nabi, fakul inni saim, inni saim. Katakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Nah, ini sunnah Nabi. Kemudian adalah menunda sahur. Jadi ini adalah salah satu perbedaan antara puasa orang Islam dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mereka sahurnya di tengah malam, di awal malam atau di tengah malam. Sementara sahur kaum muslimin dan sahur para nabi adalah mendekati waktu subuh. Sebagian disebutkan adalah jarak dalam riwayat tertentu disebutkan adalah jaraknya adalah sekitar Nabi membaca 50 ayat pendek. Dalam riwayat lain adalah sampai azannya Abdullah bin Ummi Maktum, karena di bulan Ramadan Rasulullah atau di subuh hari Rasulullah punya dua muazin. Muazin pertama Bilal, ini untuk bangunin orang sahur. Muazin kedua Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta. Ini masuk waktu subuh. Kata Nabi, makanlah kalian sampai azannya Abdullah bin Ummi Maktum.
Berarti apa? Waktu imsak itu adalah sampai azan. Tapi kalau orang mau menahan diri 5 menit sebelum azan, tidak masalah. Tapi jangan katakan ini syariat Nabi. Itu saja. Tidak masalah, dia hati-hati. Tapi jangan dia larang orang makan selama belum azan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala apa? Sampai jelas benang hitam dengan benang putih, yaitu waktu fajar. Ya, hatta yatabayyan khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajar. Ini penting ya. Kemudian adalah kita bahas selanjutnya adalah terakhir ini pembatal puasa. Karena tinggal 6 menit lagi. Pembatal puasa. Pembatal puasa atau hal-hal yang merusak puasa ini dia dikatakan membatalkan dengan 3 syarat. Ini kita tidak masuk dulu ke pembatalnya. Nanti kita akan sebutkan pembatalnya, tapi pembatal ini dilakukan menjadikan puasa itu batal kalau 1 dari 3 syarat ini ketemu. Yaitu apa? Pertama adalah dia melakukannya dengan sengaja. Melakukannya dengan sengaja. Yang kedua adalah dia tahu bahwa itu pembatal. Jadi kalau dia tidak sengaja tidak batal. Kalau dia tidak tahu bahwa itu pembatal, tidak batal. Yang ketiga adalah dia tidak dipaksa orang. Misalnya dia makan, tapi kenapa Anda makan? Saya kalau tidak makan akan dibunuh oleh orang ini. Berarti dipaksa. Maka puasanya batal tidak? Tidak, karena dipaksa. Nah, pembatal yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Oke, walaupun yang dia makan itu kerikil, tetap batal. Walaupun yang dia makan batu, tetap batal. Selama sengaja. Yang kedua adalah hubungan badan. Ini juga batal dengan syarat tadi sengaja. Oke. Kemudian adalah yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Di sini kita tidak bahas ya kalau dia hubungan badan nanti kafarohnya apa, karena waktunya tidak sempat. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Misalnya dia mual kemudian dia masukin jarinya, muntah, maka batal puasanya. Dia berdosa dan dia harus ganti. Dan hari itu dia nggak boleh makan lagi, harus tahan sampai sore. Tapi kalau muntah, misalnya naik mabuk kendaraan muntah, atau mencium bau tidak sedap muntah sendiri, maka ini tidak batal. Maka ini tidak batal. Yang keempat, mohon maaf, yaitu adalah onani. Ini menurut pendapat yang lebih kuat ini membatalkan. Walaupun dia tidak ada dalil khusus, tapi para ulama mengatakan berdasarkan firman Allah dalam hadis kursi, yada'u syahwatahu li ajli. Orang yang puasa itu meninggalkan syahwat, dan perbuatan tadi termasuk justru melanggar syahwat. Kemudian yang kelima adalah niat untuk batal, maka puasanya batal walaupun dia belum makan. Dia katakan nanti sore batal, nanti habis zuhur batalin aja lah. Lemes sekali kayaknya nanti. Sekarang aja udah lemes. Dia udah niat kan ya? Walaupun habis zuhur dia semangat lagi, udah batal puasanya. Oke. Jadi apa yang harus dia lakukan kalau udah batal? Tetap tidak boleh makan. Dan dia harus ganti hari itu yang dia batalkan dengan niat. Kemudian yang keenam tentunya adalah haid dan nifas bagi perempuan, dan yang ketujuh adalah murtad. Yang ketujuh adalah murtad. Wallahu alam bishawab. Sedikit 2 menit ini termasuk yang membatalkan juga adalah segala alat modern yang dimasukkan yang jalurnya tersebut ke arah lambung, itu batal. Misalnya ada alat kedokteran yang dimasukkan melewati lambung, maka ini batal. Kemudian tetes hidung batal, karena ada persatuan antara kerongkongan dengan jalur makan. Tetes hidung batal. Tetes telinga tidak batal. Tetes mata tidak batal. Alat bantu pernapasan tidak batal. Cuci darah batal, karena di situ dia memberikan gizi kan, dari darah dicuci kemudian dimasukin, kemudian diberikan gizi, kekuatan di di darah tersebut, maka ini batal.
Bisa di sini ya. Sikat gigi tidak batal. Kecuali kalau sikat atau odolnya ditelan itu batal. Sikat giginya tidak batal ya. Ya ini kan kalau orang tua kita kan bilang nggak boleh sikat gigi siang-siang. Itu tidak batal. Tidak batal. Ya. Kemudian juga adalah tadi tetes mata tidak batal. Kemudian pernah lihat orang Arab pakai parfum yang dibakar itu? Kayak kalau kita kayak kemian gitu, kayak dupa, tapi mereka namanya bakhur. Nanti wangi dari asap tersebut. Itu kalau masuk ke hidung dan ke mulut itu tidak batal, kecuali ya itu tadi kalau dia gitu ya, itu baru batal. Jadi kalau masuk gitu aja dia tidak batal. Kemudian alat-alat modern apa lagi? Donor tidak batal. Donor tidak batal. Penerima donor batal. Yang mendonorkan tidak batal karena dia tidak masuk. Jadi kaidahnya gini, yang membatalkan itu yang masuk bukan yang keluar. Maka bekam tidak membatalkan menurut pendapat yang lebih kuat karena dia keluar bukan masuk. Hadza wallahu alam bisawab. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah salat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.